Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Jangan kemana-mana, saksikan terus channelnya Bang Den. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Den, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya Bang Den. Oke, gitu aja teman-teman, saksikan terus channelnya Bang Den. Oke teman-teman sekalian, jadi di sini Bang Den akan memberikan lagi informasi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, mohon maaf ya jika ada suara-suara ya. Jadi di sini Bang Den lagi di ruangan ya, di ruangan tertutup, tapi masih terdengar suara dari luar. Jadi oke, lanjut ke pembahasan ya. Jadi di sini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Informasinya apa? Jadi di sini Bang Den akan memberikan informasi kegunaan suatu dokumen ya. Jadi dokumen di sini yaitu tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak teman-teman. Jadi surat pertanggungjawaban mutlak atau yang disingkat yaitu SPTJM ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disingkat SPTJM. Nah, di sini SPTJM teman-teman banyak kegunaannya. Jadi di sini Bang Den jelaskan SPTJM yang digunakan untuk untuk administrasi kependudukan ya. Jadi SPTJM itu digunakan untuk administrasi kependudukan. Nah, administrasi kependudukan apa yang menggunakan SPTJM? Jadi SPTJM digunakan untuk administrasi kependudukan untuk pengajuan dokumen yaitu akte kelahiran ya teman-teman. Jadi pernah Bang Den upload di konten Bang Den sebelumnya. Bang Den pernah mengupload yaitu di situ tentang SPTJM kebenaran pasangan suami istri dan SPTJM kebenaran data kelahiran. Jadi SPTJM yang Bang Den jelaskan itu ada dua ya. SPTJM kebenaran pasangan suami istri dan SPTJM kebenaran data kelahiran. Jadi SPTJM di sini beda-beda fungsinya ya teman-teman, kegunaannya beda-beda. Jadi SPTJM pasangan suami istri itu digunakan jika yang bersangkutan tidak mempunyai buku nikah. Jadi fungsinya itu yang digunakan ya SPTJM tersebut. Nah, Bang Den pernah mengupload di konten Bang Den yaitu tentang bagaimana cara pembuatan akte kelahiran orang dewasa. Nah, jadi akte kelahiran orang dewasa kan kita berpikirnya gini teman-teman. Kita ini udah dewasa ya, maaf ngomong udah memiliki keluarga dan lain sebagainya, tapi ada kegunaan untuk maaf ngomong dia belum mempunyai akte kelahiran. Rupanya sekarang akte kelahiran fungsinya banyak ya teman-teman, untuk pengajuan haji dan lain sebagainya ya, itu harus menggunakan akte kelahiran ya. Nah, jadi harus membuat akte kelahiran. Nah, akte kelahiran orang dewasa salah satunya SPTJM itu digunakan. Contohnya gini ya, kalau orang tua kita mempunyai buku nikah itu aman ya teman-teman, nggak gunain lagi ya SPTJM. Jadi SPTJM kebenaran pasangan suami istri itu jika buku nikah orang tua tidak ada ya teman-teman, jadi digunakan SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Itu fungsi yang pertama ya untuk SPTJM kebenaran pasangan suami istri, pengganti dari buku nikah ya teman-teman, buku nikah yang resmi ya. Oke, lanjut ke SPTJM kebenaran data kelahiran. Nah, jadi kalau orang dewasa ya, orang dewasa nih, dia kan udah dewasa ya tadi ya, udah dewasa, tapi dia tuh kan kalau persyaratan untuk pengajuan akte kelahiran dia tuh harus ada bukti di sini. Kalau pengajuan biasa ya untuk pengajuan anak ya, jadi kalau anak itu harus mempunyai surat keterangan kelahiran bidan. Nah, jadi kalau lahirnya di dukun ya, dukun penolong penolong kelahiran ya, bukan bidan ya, tapi penolong kelahiran atau yang kita sebut aja dukun ya teman-teman. Jadi itulah fungsinya SPTJM kebenaran pasangan SPTJM kebenaran data kelahiran, itu fungsinya. Jadi kalau semuanya tidak ada surat pernyataan dari bidan, kelahiran dari bidan, pengganti SPTJM kebenaran data kelahiran itu fungsinya. Jika tidak mempunyai surat keterangan kelahiran bidan, jadi diganti atau harus pakai SPTJM kebenaran data kelahiran teman-teman. Itu
yang kedua ya untuk mengenai SPTJM. Dan di sini Bang Den jelaskan lagi ada SPTJM lagi teman-teman yang bisa digunakan ya. Jadi di sini Bang Den jelaskan, jadi ada SPTJM yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ya. SPTJM di sini tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan. Jadi ada SPTJM ya teman-teman, kayak gimana? Kayak gini. Ini SPTJM-nya. Tuh ya, SPTJM surat pertanggungjawaban surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan. Nah, maksudnya gunanya ini untuk apa ya? Jadi gini ya teman-teman, Bang Den jelasin ya. Guna SPTJM nggak sanggup nih ngurus dokumen perpindahan ya. Dokumen perpindahan maksudnya gini teman-teman. Jadi ini contoh ya. Jadi contoh dia merantau ya, merantau nih dengan keluarganya, dengan anaknya, merantau contoh aja di Jakarta ya teman-teman. Dia kan dari daerah lain ya ke Jakarta merantau. Rupanya dia merekam KTP, KK dan lain sebagainya, dia diurusnya semuanya di Jakarta dan dapat nomor NIK-nya pun di Jakarta ya teman-teman. Nah terus jadi dia kan di sana merantau ya, jadi nggak punya tuh keluarga sama sekali ya. Ini contoh ya, nggak punya keluarga sama sekali, jadi dia balik lagi nih ke kampung halaman. Ya, ke kampung halamannya ya, ke kampung halamannya dibawa ya, KK dengan KTP-nya dibawa, tapi KK dan KTP-nya KK Jakarta ya teman-teman. Jadi pindahlah ke kampung halaman. Contohnya aja di tempat Bang Den ya, Sumatera Selatan ya. Jadi dia pindah ke Sumatera Selatan teman-teman. Ini contoh ya, yang Bang Den jelasin ini contoh. Jadi dia pindah ke Sumatera Selatan. Nah, sampai di Sumatera Selatan dia ingin alamat dan lain sebagainya, data-datanya itu tuh dirubah. Yang pertamanya Jakarta ya, ini ingin dirubah menjadi Sumatera Selatan ya teman-teman. Nah, jadi kalau semuanya dia sudah mempunyai eKTP, pindah ke suatu tempat, itu berarti dia harus ada surat keterangan pindah dari tempat domisili awal ya teman-teman. Harus punya surat pindah ya dari capil domisili awal ya. Soalnya dia udah mempunyai eKTP. Nah, karena dia tuh nggak memiliki kesanggupan atau nggak punya biaya untuk balik lagi ke tempat asal untuk mengurus surat pindahnya, karena dia kan merantau, keluarga nggak ada di sana ya teman-teman. Jadi dia udah tinggal di sini tapi nggak bisa tuh mengurus surat pindahnya. Jadi fungsi SPTJM Bang bacakan lagi, tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan, ini fungsinya ya teman-teman. Jadi di sini harus diisi ya. Nah, ini udah Bang Den contohkan diisi. Jadi di sini Bang Den bacakan ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap, NIK. Nah, jadi ini dijelaskan sesuai KTP yang di Jakarta ya. Jelaskan. Di sini ada kata-katanya, singkat aja ya. Pasti teman-teman juga bisa nih dapat dokumen nih. Nah, Bang Den udah jelasin ininya ya. Jadi dapat dokumen ini dari mana Bang Den? Jadi dokumen ini teman-teman bisa teman-teman download dari web Disdukcapil tempat teman-teman sekalian ya, atau bisa minta langsung ke Disdukcapil. Soalnya gini teman-teman, ini Bang Den dapat dokumen ini karena ada seseorang yang kasusnya seperti itu ya teman-teman. Yang contoh yang Bang Den ceritakan tadi, dia nggak sanggup tuh harus ngurus surat pindah dari domisili awal ya. Jadi dia datang ke Capil, konsolidasi atau konsultasi ya, maaf ya, konsultasi ke Disdukcapil bagaimana caranya, saya nggak sanggup nih mengurus surat pindah. Jadi Disdukcapil menyarankan menggunakan SPTJM nih ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman download, bisa juga minta ke Disdukcapil tempat teman-teman sekalian ya formulir ini. Nah, jadi formulir ini ada tulisannya di sini, tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan sebagaimana dinyatakan pasal 12 ayat 1 huruf C Perpres nomor 25 tahun 2008 dikarenakan kekurangan biaya ke alamat domisili sebelumnya. Jadi ini fungsinya ya teman-teman. Nah, jadi Bang Den jelaskan tadi, yang bertanggung jawab di bawah ini kepala keluarganya ya, kepala keluarga. Udah itu NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sebelumnya di mana ya. Udah itu status kepindahan. Nah, di sini ada status kepindahan teman-teman. Status kepindahan di sini dia tuh pindah domisilinya dari
antar provinsi, antar kabupaten, apa antar apa ya maksudnya status perpindahannya ini ya. Kalau Bang Den tengok di sini ini orang Jakarta ya, jadi dia pindah antar provinsi ya teman-teman, dari provinsi lain ya masuk ke provinsi ini. Nah ini di sini pun ada keterangannya, yaitu berkeinginan bertempat tinggal tetap di wilayah kabupaten kota sebagaimana tercantum dalam formulir pendaftaran penduduk yang telah ditandatangani kepala desa, lurah, dan camat. Ya teman-teman, jadi ini fungsi SPTJM-nya ya. Jadi fungsinya seperti contoh yang Bang Den sebutkan tadi ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, itu tadi macam-macam SPTJM yang sudah Bang Den jelaskan ya. Jadi SPTJM yang biasanya digunakan yaitu SPTJM kebenaran pasangan suami istri, SPTJM kebenaran data kelahiran, dan yang terakhir yang Bang Den jelaskan ini yaitu SPTJM tidak memiliki kesanggupan mengurus dokumen perpindahan ya. Jadi ada SPTJM lagi ya yang bisa digunakan untuk teman-teman yang sulit melakukan perpindahan penduduk karena yaitu tadi ya masalah biaya ya teman-teman. Soalnya balik lagi ya ke tempat domisili awal ya, jadi bisa digunakan itu. Oke, itu aja ya yang bisa Bang Den sampaikan. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, bisa teman-teman like, dan jangan lupa subscribe-nya Bang Den channel. Dan yang terakhir, jangan lupa komentar ya teman-teman, karena dari komentar Bang Den bisa membantu ya, siapa tahu bisa membantu teman-teman sekalian yang agak kesulitan untuk mengurus kepengurusan administrasi kependudukan ini ya teman-teman. Oke. Dan next konten Bang Den akan jelasin SPTJM ini ya digunainnya ya dengan persyaratan apa ya. Oke teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. See you.